bagi kita di setiap langkah yang kalian tengok lakukan, apa saja dalam kehidupan yang kalian tengok jalani, harus sesuai dengan langkah yang dirizai oleh Allah, harus sesuai dengan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Namun pertanyaan ji, orang yang sebagian tengok yang kahudek bahkan belasan tahun, puluhan tahun, pertanyaan ji, dari setiap langkah yang kalian tengok lakukan, no akan tengok mudik. Apa saja yang kalian tengok lakukan, no akan tengok mudik. Apakah nyan memandung dirizai oleh Allah? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Selanjutnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali lahir ketika melihat dunia. Hana gepikir pelain, hana getayang pelain, tetapi getayang ummati. Bahkan detik-detik kena lihat penghabisan, kena lihat tiupan nafasnya Rasulullah, mantang memikirkan ummati. Itulah Rasulullah yang rela menghabiskan perjalanan hidup demi indahnya masa yang akan datang untuk umat. Kata ta'zim terutama sekali kepada Abu Kumala selaku pimpinan Dayah Darul Kamaliyah Keumala. Mudah-mudahan beliau dan sekeluarga selalu dalam lindungannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian takzim juga kepada Abi selaku pimpinan Dayah Hidayatul Awam Toraja. Mudah-mudahan Abi beserta keluarga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang saya hormati para Dewan Guru Dayah Hidayatul Awam Toraja, mulai dari Ustaz Zikri Al-Hidayah, watelun kala nulikut langsung di wajah genyan lung male, nya bahasa lewenya insecure, karena ngen mempesona kegantengan beliau mengalahkan kegantengan lung. Kemudian lun kala nu samping jihlom na Tunku Mustafa juga mengalahkan lun dalam bidang berpengalamannya beliau. Lun kala nu samping jihlom na Abu Supriyadi juga sangat mengalahkan lun. Beliau mampu menghadapi dalam berbagai aspek kehidupan. Itulah Abu Supriyadi. Lun kala nu samping jihlom Tunku Musurban Litam, nyan juga mengalahkan lun, tapi dari segi bosuh raya gayang. Kemudian Naduku Rahmat juga mengalahkan lun, SH gayang ujung. Kemudian yang Sagorakno juga Tunku Rizki Ramazan, beliau juga sangat tinggi ilmunya, mengalahkan lun juga. Usampingnya Natunku Cik Sunardi, beliau sangat berpengalaman dalam kehidupan, berbagai macam, juga sangat mengalahkan lum. Apalagi sampingnya lom Al-Mukarram Al-Ustaz Tunku Rian Firdaus, pangkat lebih lembungian daripada lum. Usampingnya lom na Tunku Nabila, nyan hana pegahli, okey lum. Usampingnya na lom Gure Saifan Nur, agak bacuk sahau ngandungku zikri, kegantengan mengalahkan lu. Kemudian Al-Mukarram yang meredak coklat juga mengalahkan lu. Dari segi ketekunan gayan dalam menuntut. Tapi ketika nungkala nulikut ternyata na Abi rasa-rasa ji lagi gontak tiga lagi. Itulah kekuatan antara batin guru dengan murid.
Mi abu malamnya lagi maaf. Urang roan selaku urang si malamnya kamu yang murid yang santrinya harus lagi maaf ba urang roan. Karena dalam kehidupan seorang santri, orang pertama dalam kehidupan santri adalah gurunya. Guru. Namun bukankah dalam agama diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tua? Iya. Bagaimana untuk berbakti kepada kedua orang tua jika tayo hana taturi yang tahu orang tua? Namun siapakah yang peduli kepada anu-anu tayo, kepada tayo tahu hurung si tayo? Itulah guru. Maka hadirin sekalian, sadarilah bahwa guru adalah orang pertama dalam kehidupan. Mungkin saja tayo pernah bertanya kepada guru. Terkadang guru hana dapat memberikan jawaban. Bukan berarti han sanggup memberi jawaban kepada tayo. Bukan berarti guru han gekalan kepada tayo. Karena pada dasarnya guru lebih tahu daripada murid. Mungkin saja jawaban yang tayo mintanya di saat gebi jawaban tersebut ilmu akal yang kana tayo nyo han mungkin diterima dalam jawaban daripada guru. Itulah guru. Kemudian yang Tuan hormati juga Tunku Gesi, Gampong yang na dalam kecamatan Kaumalayo. Kemudian imum mukim, imum Gampong yang sangat Tuan muliakan. Kemudian juga kepada seluruh panitia perayaan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang Tuan muliakan kepada kameramen Tunku Firman Hanaduli beliau yang berpangkat komandan namun kinerja ajudan gayan. Alhamdulillah, pada malam yang sangat berbahagianya Gedeo kembali bertemu dengan orang-orang yang god dan di tempat yang god. Mudah-mudahan kelak singa juga akan dipertemukan dengan orang yang terbaik, yaitu Rasulnya Allah, dan di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sama-sama Gedeo depe. Kehidupan yang Gedeo jalani orang adalah kehidupan di zaman yang akhir. Juga Gedeo sama-sama tersadari bahawa Gedeo posisi Gedeo orang adalah berada di pada zaman umat yang akhir. Maka dalam hal tersebut, umat yang di akhir zaman adalah umat yang diserba dengan keterbatasan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa kulluhum mayyajuzu zalik. Umat lon berkisaran barang di antara 60 ton sampai 70 ton. Dan sedikit daripada umat lon yang melampaui tersebut. Serba keterbatasan. Bahkan bukan dari segi ilmu, bukan dari segi umur. Terkadang kamu biasa yang agak-agam. Lagi contoh lun tuan sendiri, urung murko. Terkadang merempok dengan ngon. Karena kebiasaan bak tayo, apa yang na bak tayo tetap kita bak ngon. Pun lebih rekok. Bahkan tak dapat karena kebiasaan urungnya berkan gemerkok. Namun jawaban daripada ngon tersebut, lelaki maah hanalilun murko. Ternyata cek punya cek, bahkan sebab hanalilun murko, ternyata wadai batuk truk 5 minit hana gelah-gelah. Bahkan dari segi yang lain lah, kebiasaan tayo yang agak-agam kamu duk pak warung kopi, pedengku nujik kopi. Lelaki maah hanjit di genang kopi.
Ternyata cek pakan sebab hanjit le kena kopi asam lambung. Artinya apa? Bukan hanya keterbatasan dari segi umur, bahkan keterbatasan dari segi kota hidup. Apa saja yang kena kita lakukan terbatas, serba keterbatasan. Karena kita berada di zaman umat yang akhir. Namun dalam hal keterbatasan tersebut, kita mendapat kemudahan. Karena pada dasarnya, inna ma'al usri yusra. Bahwa sungguh beserta kesulitan itu ada kemudahan. Kemudahan juga di saat umat yang terdahulu bahkan hidup mencapai ratusan tahun, mereka untuk mencapai kepada kesuksesan gimana cara? Bahasa kerenji try and error, gagal dan coba lagi, ulangi, mengulang sampai terus kepada titik yaitu kesuksesan. Namun kemudahan yang dapat kita cok orang apa? Kita hanya perlu melakukan lagi langkah yang kali dilakukan oleh umat yang terdahulu, tinggal takalan menteng jalan tuh yang dituju yang bagah tuh kepada kesuksesan. Itulah kemudahan yang dapat kita cok kita sebagai umat yang akhir dengan hidup serba keterbatasan. Namun dalam hal untuk takalan kepada umat-umat yang terdahulu, hanya perlu untuk takalan jauh dah. Karena Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 20 belah rawiya baris keput dari rayu. Artinya apa? Sungguh telah nalah pada diri Rasulullah itu contoh suri teladan yang sangat baik dari berbagai macam aspek. Intinya, maka tidak perlu tengok takalan kepada umat-umat yang jauh dah gede. Hanya tengok cukup takalan kepada Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Karena umum di bak kita orang mulai dari umur 6 tahun. Mulai dari umur 6 tahun kebiasaan ji mulai dengan pendidikan dari segi duniawi yaitu sekolah, kemudian pendidikan akhirat, kebiasaan ji jok berdunia. Kadang-kadang selesai tapi sekolah baru tingkat SMP golong tamang SMA, maka lanjutlah malam sembari leh sekolah SMA. Kemudian selesai SMA, inan kamu mulai kacau, kamu mulai sapo-sapo. Terkadang yang lebih bijak memikirkan, selesai daripada sekolah, lun lanjutkan bak pesantren, lun lanjutkan menuntut ilmunya agama. Lebih bijak. Kadang yang disayangkan karena bak dengar nyon lun tupit daripada bet lun berangkat lun jak kerja sehingga waten rezeki lun bantu daerah lun bantu urang bet. Tapi ternyata di saat di luar rezeki karena timbullah rasa-rasa yang lain, pikiran-pikiran yang lain. Gajian bulan pertama ingat HP payah ganto lain sangyo lun kamera mateng sini gop kalhenu. Kemudian gajian bulan kedua katingat ke kereta, gajian terseruji katingat ke jelame. Yang disayangkan, terkadang yang lebih disayangkan lom mengambil keputusan lun tubit dari bet lun lanjutkan kerja sehingga hotel karena rezeki lun bantu rumbet lun bantu daya. Tapi ternyata rezeki tapi bu payah baju siuro dua go sangat disayangkan. Terkadang ngalom yang lebih bijak lun tubit dari lun tubit ulua kapasti lun tinggal ber maya hana lun kerja pun han mungkin. Jadi kesimpulan ji dan keputusan ji giban malam lun tetap lam balebut, lam dayah, lam pesantren lun menuntut ilmu, tapi ura apa saja yang nak kerja lun kerja lebih bijak lun. Karena zamannya adalah zaman kita sangat identik dengan kerja.
Maka ino ketengok kalian kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah nak kerja? Nah, pekerja Rasulullah yang pertama, kerja Rasulullah diawali dengan menggembala kambing. Ada bahasa ketengok perabai kambing. Pertanyaan ji, apakah Rasulullah pilih untuk mengembala kambing? Pertama, karena kerja yang sebaik-baik kerja adalah yang mendapat penghasilan daripada ir uhdrawa. Itu Rasulullah. Karena kerja yang sebaik-baik kerja adalah yang hasil ji daripada ir uhdrawa. Yang kedua apa? Maka Rasulullah bekerja mengembala kambing. Karena di saat mengembala kambing, inan ke kiasan bahawa singa akan memimpin umat. Tengok orang yang perabai kambing sabar kawan inan, keramai kambing le. Nyalam kawan hana yang sumatih medung kambing. Nah kambing sip waga hoi. Nak ijak aju janeu. Kadang na kambing payah diji ong kurundong le baru ijak. Kadang nasi yang keruh hule lang kawan payah bung talo pada ku. Bermacam bagai na kambing. Maka Rasulullah dari inan mulai didikan untuk menjadi seorang pemimpin untuk sebuah umat singa. Maka tengok lagi asyik, karena pada dasarnya kullukum ra'in. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Kata ra'in dari ra'aya. Ra'ayari riayatan, ra'in. Arti kata pemimpin adalah dasarnya dari gembala, dikiaskan menjadi pemimpin karena di saat tengok gembala le kambing, tengok yang pemimpin, tengok yang paruh guna paruh gede, maka setiap tengok adalah pemimpin. Terlebih kecil paling ubik pemimpinan tengok etna, pemimpin tengok untuk diri draw sendiri. Maka yang abu-abu kadang yang kamar rumah tangga kena lam kawan anak-anak miat tengok kan lagian. Kadang nak hana payah pegah sepa ni. Ji juara sa tebe-tebe ji. Jak kula ranking sa, jak beut ranking sa. Nyan umpama kambing yang sumatih meno. Kadang nasi payah pegah lom. Adik adik merempak ranking sa talinya ayah tamah peng jajan wate akula. Laju merempak ranking sa. Nyan ibarat yang payah tiji-tiji ong kurundong meno. Payah diji ungkundung le. Kadang nasi lom. Adik merempak ranking sa kalinya abang tamah ayah tamah peng jajan oh jak kula. Ni tamah haju ino ayah. Jadi long yakin long ya kula. Isole si adik. Jo ayah tamah lom peng jajan. Cek punya cek rumah kula hana tru. Nyan minta dalau apuh padaku. Bebeki bayang li. Kemudian dilanjutkan lom dengan kerjanya Rasulullah setelah mengembala kambing. Belum, yaitu berangkat Rasulullah untuk ia berniaga unang Rosyam. Ternyata pemberangkatan yang pertama di saat roh bak sabuh tempat di kalan lesiro pendeta Sahib Buhira. Ditepu oleh sirah pendetanya bahawa Rasulullah na ciri-ciri kenabian, na ciri-ciri nubuah. Maka dipegah oleh sahibnya Abu Talib diupu Rasulullah karena ditakutkan akan terjadi yang hal-hal yang hana diinginkan. Oleh sebabnya maka Rasulullah hana terjadi mekat unang Rosyam yang pertama sekali. Kemudian Rasulullah melanjutkan mekat di kampung, mekat di Mekah, mekat. Sehingga tersebarlah berita bahawa Rasulullah sangat jujur, sangat mahir, hayat dalam bidang mekat. Tersebar berita tersebut sampai terus bak Siti Khadijah. Oleh sebabnya Siti Khadijah merangkul Rasulullah dengan cara memberi barang-barang Siti Khadijah untuk Rasulullah supaya niat mukat li Rasulullah. Dan Rasulullah pada saatnya sepakat berangkatlah Rasulullah unang Rosyam dan Siti Khadijah
mengirim seorang pengawal bernama Maisarah. Intinya pula keberangkatan Rasulullah yang pertama gagal oleh sebab dikala oleh siro pendeta bahawa Rasulullah nak ciri-ciri kenabian, ditakutkan terjadi yang hana perleh puas Rasulullah. Kemudian yang kedua, dengan kesepakatan dengan Siti Khadijah, Rasulullah tetap berangkat lalu menang Rosyam untuk yang mukad. Yang dia tengok apa? Sikap konsistennya Rasulullah, istiqamahnya Rasulullah, ketetapannya Rasulullah. Maka jalan pada satu jalur, di berbagai aspek lagian tetap jak bahasa bawah jalur. Maka kadang kita orang sibuk ngelompat-lompat jalur, tengok jalan Bak Nun, terjadi kemacetan Bak Nun, Grop Uwi. Kemudian macet laminan Bak Uwi, Grop Uwi samping je lam. Kemudian macet laminan samping Uwi je, dan yang Nun lakan tak berjalan. Sehingga tengok gaduh grup-grup. Banda dengar engkau ikat bata per meter kai iklam. Sehingga pegat keputusan long je ke tukang. Ternyata orang nabut urang yu pegat rumah bapa kan. Hana ada ikat bata. Kemudian bang dengar yung capli mohai data. Pegat keputusan long je ke perkebun pula capli. Kemudian pah panen hasil hana sabayan lagi yang diinginkan. Karena belum. Hai pergi lecok tak bersih berangkat ugumpang. Yang minta yang kuning-kuning. Teruk kedih tak bersih ruhung. Anda yang naruh. Yang perlek pegah apa? Tengok sibuk lompat kena lompat kedih. Kalennya. Bukan tetap bak sambung jalan. Tetap istiqamah bak sambung jalan. Jangankan dari segi pekerjaan, dari segi apapun tetap istiqamah bak sambung jalan. Bahkan dari segi bird, ino berangkat tengok dari ino jabut leno bak dayahnya. Terus kena nawa belian ino hampas berangkat dayah lain lo. Terus pada dayah lain hampas berangkat dayah lain lo. Ino mereka bicarakan sebagai lagi nak prosedur dayah. Berangkat tengok jauh dayahnya gelasa lepun. Wah belian matang gelasa dayah ino. Berangkat udayah lain lo kan gelasa cik. Berangkat udayah lain lo gelasa cik. Seandainya dia tetap sampai-sampai itu gelah tu juga. Istiqamah yang penting. Menacit yang umi-umi lagi ancit berani yang mimi majlis je. Sehingga kena hana demung gede hana demung. Pilih sabah majlis yang tahu yang benar-benar majlis. Tetap istiqamah bahasa sabah majlis. Lagian itulah sikap yang kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah di saatnya menuju kepada titik kesuksesan. Maka kita kadang orang salah. Kesalahan yang terjadi orang hanya menilai kesuksesan dengan dari segi materi. Di saat kater parkir yang berpohban di germohnya tak sukses. Di saat rumah kau bertingkat nariun yang kau sukses. Kesuksesan tidak dapat diukur dari segi materi. Hana guna tayong na motor mewah di rumah di saat tetangga tayong sakit payah disewa lebih-lebih. Hana guna tayong rumah bertingkat di saat tetangga tayong musibah metenda hanya di gelang rumah tayong. Suatu ketika Jabir bin Abdullah. Jabir anak daripada Abdullah, yang Abdullahnya adalah sahabat Rasulullah yang gugur dalam peperangan. Karena Abdullah gugur dalam peperangan dan ketinggai Jabir beserta adik-adik Jabir yang sangat lumayan sehingga Jabir yang paling tua anak daripada Abdullah mendapat kesusahan. Sehingga terjadilah tudang utang. Kemudian masa bahura urang po utang berangkat menuju Jabir untuk ya tagih hutang. Ya Jabir, tempo katro bayar hutang. Kemudian Jabir hanangan bayar. Nelake diskon le Jabir. Turunkan harga hutang. Ni pukurang haiwan ngadai lumbai. Ulung pautang tetap hana tetap lagi set. Kemudian
haik ke fikir le Jabir, berangkatlah Jabir untuk menemui Rasulullah. Cerita li Jabir bak Rasulullah bahawa Jabir kata terlilit utang dan urang pa utang kadiak tagih, Jabir hanangan bayi utang. Getayang li Rasulullah, ya Jabir, semenjak Abdullah ayahanda gata netinggai doya putra yang na negepah. Jabir menjawab, na gegepah ya Rasulullah, hana rayu kebun kurma dan na bak-bak kurma yang jenis ji beda-beda. Ini lagi yang Jabir. Pusapat kurma yang na lam lampuh, baik begat siapa-siapa ilai ya. Pusapat mantau. Preh sampai lungjak badro. Sehingga wadai kalungjak, nyan lung yang akan lakukan, lung yang akan selesaikan. Nyan sagai kebegah Rasulullah. Pusapat kurma yang na di lampuh kubah. Sehingga sabar saat lung akan lungjak badro, akan tali selesaikan utang dro tu. Nyan kata Rasulullah. Kemudian tibalah masa panen. Jabir dengan penuh semangat panen kurma. Patih lagi yang kepegah hari Rasulullah, pusapat kurma. Kemudian tibalah Rasulullah. Ya Jabir, ya Rasulullah, kalian tak pusapat ka ya Rasulullah. Hei rumpa utang. Kepegah hari Rasulullah. Sehingga katro rumpa utang genan. Neserahkan ubina kurma yang kalian kesapat li Jabir kepada urang pautang. Ternyata utang Jabir dengan si urang tersebut lunas tanpa kurang membacut pun kurma. Itu sikap Rasulullah. Pertanyaan ji, Rasulullah na gesuat penginan gejuk ke Jabir nyo ka bayar utang. Rasulullah na gejuk kurma gaya ninan ngam bayar utang. Rasulullah belau hanya akal yang gebira Rasulullah, pikiran yang gebira Rasulullah, yang bagi cara Jabir berselesai dengan bagian utang. Itulah kedayawa. Tayo memang hana siap untuk membantu orang dengan segi materi, tapi dia tenaga na, pikiran na, haji tak begah bahawa orang lain. Haikah na lebih peng. Sijih tan peng ya pakaji le betul. Haji tak kun lagi an bangun. Itulah sikapnya Rasulullah. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia. Maka kesuksesan hanya dapat diukur dari segi bergelimangnya harta. Tapi dari segi apa yang kalian didapatkan oleh seseorang tersebut mampu memberikan manfaat kepada yang lain. Itulah makna kesuksesan. Kunci untuk mencapai kesuksesan kembali kepada dasar, yaitu istiqamah. Tetap pada satu jalur. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, selesai Rasulullah berniaga di Nanggro Syam, Rasulullah nuwala mu kota Mekah. Pada saatnya umur beliau sudah mencapai 25 tahun. Ternyata hasil daripada niaga yang dibawa oleh Rasulullah sangatlah luar biasa. Siti Khadijah menanyakan pada pengawal yang kali berkirim menawar, Bak Siti Maisarah. Ternyata waktu dicerita oleh Maisarah, takjub rasa Siti Khadijah. Inanku jatuh hati Siti Khadijah terhadap Rasulullah. Kemudian dari pihak Rasulullah, karena pada saatnya Rasulullah tengah diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib. Abu Talib dengan perumoh juga memikirkan bahawa Rasulullah umur kasiap untuk pernikahan. Kemudian fikir Abu Talib dengan perumoh, tertujulah cocok sang untuk Rasulullah Siti Khadijah. Kemudian Abu Talib netayang bak Rasulullah, apakah jid apabila dengan Siti Khadijah? Jawaban Rasulullah hana terelak jid.
Dengan sebabnya berangkat Abu Talib kepada Siti Khadijah untuk ia lamar Siti Khadijah kepada Rasulullah. Begitu diceritakan oleh Abu Talib kepada Siti Khadijah, jawaban Siti Khadijah juga hana terelak, tetap je. Itulah makna daripada jodoh. Aku tak mencari kau, kau tak mencariku. Tuhan mempertemukan kita. Itulah jodoh. Tapi yang terjadi orang yang kita sibuk dengan pacaran. Pacaran bertahun-tahun, akhirnya nikah dengan orang lain. Kau sakit oleh sakitnya, ia hanya rasa wabu lagi durawa. Pacaran bertahun-tahun. Aki-aki sagoyo. Ukti yang jaga para ukti. Karena para akiyo gombalan bermacam bagai na gombalan para aki. Aku sangat mencintaimu. Pakai pegang. Berikan jawaban. Yang pi jawaban mi pegang lagi. Aku sangat mencintaimu. Buktikan cintamu dengan menulis namaku di buku nikah kita. Berikan jawaban. Yang jamun nanu lagi orang kelagian mi. Jamun pacaran. Yang kau dewa tegai kelagianan. Aku sangat mencintaimu. Yang hanali dewan. Dimanapun ada bayanganmu. Hanali dewan. Belau kitab lam kitab di muka haji. Wataya pit mata di muka haji. Yang wataya pegah lam. Adik, kalau adik bangun duluan, bangunin abang ya. Singa subuh ikai pun lecu adik. Karena biasa haji, yang cucut adik awal benda. Yang cucut bang si tanji kebun. Ikai pun lecu adik. Krut suapi kata boh. Benda yu cucut bang cok yu HP angkat yu. Iya abang udah bangun. Kumati HP yu lah. Nyan akal. Tayo sibuk mencintai makhluk sehingga lupa untuk mencintai yang sebenar-benarnya yang patut kita cintai, yaitu Sang Khalik. Siapa itu? Allah. Padahal untuk mendapatkan cintanya Allah lebih mudah daripada mendapatkan cintanya makhluk. Jika kita orang yang mencintai siroro orang, han mungkin dengan kata aku sangat mencintaimu langsung itim han. Tetap nak pengorbanan, nak belau sate lah yang merdua ke, nak baju miso lah merdua ke. Tetap nak. Agi orang yang mulut kadang nak intat pun mulut rumah. Tetap nak. Tapi Allah mengatakan dalam hadis kudusi, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, taqarrabtu anhu zira'an." Apabila siroro hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal shibran, sejengkal yang niscaya aku akan mendekatkan diri kepada hamba tersebut satu hasta, zira'an, satu hasta. Bandingkan tayo berjalan menuju Allah hanya sejengkal, no. Tapi Allah menuju kepada tayo sehasta, no. Bandingkan kau lebih payah. Wa idza taqarrabal 'abdu ilayya masyi taqarrabtu anhu, berlari. Di saat tayo hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekatkan diri kepada tayo, geblung kepada tayo. Itulah Allah. Ketika Siti Zulaikha mengejarnya Nabiullah Yusuf, apa yang Siti Zulaikha dapatkan? Hanya bajian Nabi Yusuf yang buka rekod dan kenyan yang mendema. Tapi ketika Siti Zulaikha mengejar cintanya Allah, Nabiullah Yusuf yang datang kepada Siti Zulaikha. Maka kejar dulu cintanya Allah untuk mendapatkan cinta terhadap makhluk. Hadirin yang dimuliakan Allah. Setelahnya kemudian berjalanlah umur Rasulullah mencapai 35 tahun. Kebiasaan orangnya orang Arab di khusus di kota Mekah mengadakan yaitu istilah bahasa gedaya
gotong royong. Yang tujuan yaitu untuk membangunnya Baitullah, yaitu Ka'bah. Kemudian dalam segi gotong royong tersebut, nalah sini anak batai yang sangat mulia bak Ka'bah, yang dikatakan dengan batai Hajarul Aswad. Kemudian dalam tengah gotong royongnya, karena Ka'bah watainya kadirlah kelai dan bangunlah kelai, metemenglah suhuf lembaran atau kenebah Nabiullah Ibrahim. Kemudian dibaca oleh para urang-urang yang tengah gotong royong tersebut. Watai dibaca, ditemenglah bahawa kemuliaan tat ke urang yang meletakkan batai Hajarul Aswad bak tempaji. Karena pada saatnya batai Hajarul Aswad kahanali tergeletak bak tempat rawai. Karena Ka'bah wataian tengah dirilah untuk bangun kelai. Kemudian bubatai di depan oleh urang-urang bahawa mantang yang puduk batai Hajarul Aswadnya sangat mulia, maka wataian musunuh-sunuh tu untuk puduk batai tersebut. Dari pihak kabilah Haji kun kamu puduk, kabilah Haji kun long puduk, kabilah lain long kun long puduk. Kemudian kunlah di antara sidrawa daripada ramai urang yang tengah gotong royong. Baik tayo mendawa bak puduk batai Hajarul Aswadnya. Ino tayo serahkan kepada urang sawa yang paling awal tamang dalam masjid. Kemudian ternyata yang awal tamang masjid adalah Rasulullah. Dan Rasulullah pada saatnya sudah bergelar Al-Amin. Kemudian di saat tersebut, maka para urang-urang yang lain yang dari kabilah-kabilah lain merasa mundur. Kahak Rasulullah yang puduk batai tersebut. Kemudian watai gekalan dari Rasulullah, wajah-wajah daripada pihak-pihak kabilah merasa melain, sehingga netarik reda ali Rasulullah nepuduk. Kemudian lucok anak batai gepuduk atau reda Rasulullah, gekun le Rasulullah mat saboh-saboh sago tapau. Ino tayo gerak sama-sama. Kemudian mat saboh-saboh sago tapau, gerak sama-sama batai Hajarul Aswad tersebut. Itulah sikapnya Rasulullah. Padahal Rasulullah saatnya tak bergelar Al-Amin di kota Mekah, orang yang terpercaya. Tapi Rasulullah mengingat, hebatnya yang Tuhan agak belum. Awal agak kalian tanah Mekah ya. Maka sistem kedaya lagian. Kalau terkadang membutuhkan si kalian kepada umur siapa yang lebih tua. Jangan harap, okey ya harga aku lambung berat. Hana guna adab lebih lambung daripada berat. Maka dengan tersebut hirin-hirinlah para kabilah-kabilah yang lain terhadap Rasulullah. Sungguh takjub para urang-urang yang tengah gotong royong tersebut kepada Rasulullah. Nian yang dijaga oleh Rasulullah kan perasaan. Kiban perasaan orang yang lain melakukan tengah bergejolak adhat. Nyo pahlung puduk batai Hajarul Aswad. Yang antara orang lain hayalam long. Ternyata watai keputusan so yang awal tamang la masjid urangnya yang puduk. Sehingga yang awal tamang masjid adalah Rasulullah. Red semangat orang yang lain. Tapi Rasulullah begitu cepat berfikir. Gepuduk aju ijarda mat sapo. Nyan sikap Rasulullah dalam menjaga perasaan. Bahkan Rasulullah jangankan dari segi urang-urang yang di kota Mekah yang sama-sama muslimin, dengan musyrikin pun pandai dalam menghadapi. Suatu ketika di saat Rasulullah sedang menjalani yaitu pertempuran perang dengan sebuah kaum yang dipimpin oleh Gaurus bin Har. Nama pemimpin Gaurus bin Har, kaum musyrikin. Perang jamun hana sama lagi perang ini. Perang ini ide Hirusia itu nyanji tiga tombol tit ancu Aceh. Yang perang lagi perang jamun hana. Perang jamun yang
Belum sapat lebat sabah lapangan ku pengumuman lo. Uroh hameh mubrang ku pengumuman lo. Nyante nawate jeda le. Piuh le. Na lagian. Kemudian pak uronyan wate kon tengah wate mubrang. Katakanlah wate tengah wate istirahat. Dalam segi istirahat tersebut Rasulullah kena buang hajat. Jadi pak tempat peristirahatannya nasabah alua, katakanlah sabah luang. Kan mungkin Rasulullah buang hajat ke pasukan, maka berangkatlah Rasulullah buang hajat ke belah di alua. Ternyata di saat Rasulullah ke belah di alua, itulah ujian. Yang melakukan alua tersebut hana ia tahu Rasulullah je geling ke belah di. Kemudian wateka Rasulullah belade, itulah hujan, tekalah ia. Rasulullah hanya balik di belah nawa. Rasulullah sirah belade, pasukan belah nawa. Ternyata komandan daripada pasukan kaum musyrikin sedang pantau, tengah pantau, pidang sekret, pantau. Ternyata dalam tengah pantau-pantau tersebut, Gaurus bin Har tengah pantau. Dalam tengah pantau-pantau tersebut, Gaurus dari atas tebing hijau, lambung hijau. Dikala Rasulullah niup, gabha lati Gaurus, putuh dah orang. Turunlah Gaurus lam sangat bersemangat. Yang lam pikiran Rasulullah orang mati bayar wakil. Turunlah Gaurus. Begitu Rasulullah tengah gedua Rasulullah gepreh curut ia le gepreh ia keruang munawale supaya ngak je kembali raga kepada pasukan. Ternyata dalam tengah geduanya tengah gepreh ia tersebut grum mikro Gaurus dari atas tebing. Itarik iu pidiang baki yang Gaurus ipuduk bak taku Rasulullah. Ya Muhammad, hanaikun Rasulullah. Ya Muhammad, mayyamna aka minni al-an. So yang tengah kata daripada alung orang ikut le Gaurus khadha jiwa ikut. Namun Rasulullah dengan sikap juga menjawab Allah. Rasulullah hana temakut, hanam tatat biasa mendang Allah yang menjadi penolong lu, kata Rasulullah. Kemudian hanat lam tiba-tiba itulah Rasulullah orang yang terjaga. Lam tiba-tiba Gaurus kam siru kerawai sehingga red pidiang bak jaro Gaurus red badano. Gedegam pidiang li Rasulullah depuduk badaku Gaurus. Kejadian berbalik arah. Bunuh pidiang bak jaro Gaurus dipuduk badaku Rasulullah. Ini Rasulullah yang mat pidiang yang puduk badaku Gaurus. Gebalah kun li Rasulullah. Ya Gaurus, mayyamna aka minni al-an. So yang tengah kata daripada alung orang Gaurus terdiam tanpa jawaban. Kena pegah pasukan tengah dalai geroipan. Kena pegah Allah kibancara Gaurus hanai beriman kepada Allah law matang musyrikin. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah hana nekoh taku Gaurus. Rasulullah hana nepegat siapa-siapa bak Gaurus. Bahkan karena Rasulullah berpikir orang wajib si Gaurusnya wajib hana beriman lam kepada Allah. Orang yang si Gaurusnya wajib cih matang kiban yang galak rawahi mudin. Tapi suatu saat han mustahil jih akan terus hidayah daripada Allah. Jih akan ditaubat, jih akan dipatih kepada Allah. Bahkan apabila si Gaurus han akan beriman kepada Allah, anu si Gaurus singa han akan diberiman. Anu si Gaurus han akan diberiman kepada Allah. Cucu si Gaurus han akan diberiman. Itulah sifat Rasulullah. Dengan musuh pun pandai dalam bersikap. Kemudian Rasulullah nepelih Gaurus dan Gaurus iwa basat kembali kepada pasukan. Terus pasukan dicerita oleh Gaurus bahawa Rasulullah lagi mana. Karena babih nyawang rawagu. Tapi beda Muhammad kun Gaurus. Ternyata waktu yang tercengang-cenganglah pasukannya Gaurus. Hirun pasukannya Gaurus. Yang akan menjadi bahan renungan di saat pasukan tersebut dikembali kepada rumah roh masing-masing.
Waktu diih malam akan terbayang kok beda tak Muhammad. Kon lagi yang diceritakan. Itulah sikapnya Rasulullah. Maka gedaya orang pakan gedaya orang terkadang gedaya jauh dengan orang. Kadang gedaya to dengan orang. Itulah sikap gedaya. Karena nyo urang lagi maka lagi cara petimang nyo urang lagi je cara petimang karena istilah haji meyerimung pe ya peduh kai ya barimung putuh nang ipringa tapi pi mana-mana oleh sei umpama haji lagian karena gede orang sibuk dengan dengar perkataannya manusia sibuk dengan dengar perkataan manusia. Kak urang si galak dah pegah-pegah karena urang akan terpengaruh dengan aba urang. Tunggu dah sejaman dia. Yang pikiran kolot kan. Pai hajak jalung leo Maroko. Kolot pikiran lagi kan. Pekhulai Imam Syafi'i, "May yazunnu annahu yusallimu min kalamin nas fahuwa majnun." So mantang yang dipikir drawai akan selamat daripada aba urang, omongan urang, perkataan urang, fahuwa majnun, maka gila. Hana warah dia, hilap dia. Hana berfikir dipegah lagi sejih lagi, pegah lagi sejih lagi. Hana berfikir urang cukup galak bak pegah. Qalu anillahi salisun salasa. Jangankan tengok urang, manusia kepada Allah pun dikun bahawa Allah Tuhan yang gelap daripada yang lain. Nyangkun manusia. Qalu an habibina Muhammad sahiru wa majnun. Bahkan jangankan kepada kita yang manusia biasa, kepada Rasulullah pun dikun bahawa Rasulullah penyihir, sihir. Mukjizat yang nampak Rasulullah dikatakan sihir. Rasulullah dikatakan gila. Ini perkataan manusia, apalagi kita hanyalah manusia biasa. Fakalamun nas mislus sakur. Maka perkataan manusianya umpama batai. Apabila ada cok anda batai tak puduk ada ruang tengok tertanggung fayang kasiru, maka batai tersebut akan gehan ada ruang tengok dan ruang sikret saho patah. Dan apabila ada cok anda batai tersebut tak puduk ini gagi tengok sebagai pijakan bagi tengok fata'alu, maka tengok akan terangkat fatan kasiru dan tengok tertolong. Maka jadikan segala langkah yang kita lakukan dalam menjalani hidupnya bukan dari segi perkataan manusia, bukan dari segi penglihatannya manusia, tapi penglihatannya Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Karena para ba'zuhum mengatakan, para ba'zuhum sebagian mereka itu orang-orang yang fuqaha mengatakan, in aratta anta siyahu fa'sihu haitsu lam yaraka. Jika gedayo berkehendak niat tujuan gedayo untuk melakukan maksiat terhadap Allah, tafadhal, silahkan lakukan maksiat. Fa'sihu haitsu lam yaraka, tetapi lakukan maksiat tersebut di tempat yang hana dikalani Allah. Pikirkan tempat yang hana dikalani Allah. Maka tengok orang sibuk dengan penglihatan manusia. Bak manusia aja tak som, tapi dengan Allah ho kena som. Au ukhrud min dariha, atau keluar daripada bumbungnya Allah. Boleh bermaksiat kepada Allah, tafadhal, silahkan. Tapi si minta bumbung lain, baik maksiat dalam bumbung Allah. Pegat bumbung roh, maksiat dalam bumbung roh. Jangan dalam buminya Allah. Au ukul min khairi rizki, atau baju daripada selain rezekinya Allah.